Halo semuanya, balik lagi dengan Mimin di channel Plot Station. Di video kali ini Mimin bakalan ngebahas alur cerita dari God of War Ghost of Sparta. Cerita ini adalah lanjutan cerita dari God of War 1. Bagi kalian yang sekarang lagi nonton, Mimin saranin tonton dulu video alur cerita God of War yang sudah Mimin upload. Biar nantinya kalian gak akan bingung dengan alur ceritanya. Linknya sudah Mimin simpan di kolom deskripsi. Mari kita masuk ke dalam Plot Station. Cerita dimulai ketika seorang oracle meramalkan bahwa kehancuran Olympus tidak disebabkan oleh para titan, melainkan oleh salah satu prajurit Spartan yang memiliki tanda di matanya. Prajurit tersebut adalah seorang manusia dewa Olympian, dan Dewa Ares percaya bahwa prajurit yang memiliki tanda adalah Deimos, yaitu adik dari Kratos. Di masa lalu Dewa Ares menyerang sebuah desa Sparta untuk menemui Kratos dan Deimos. Saat mereka masih kecil dengan ditemani oleh Dewi Athena, di situ Dewi Athena membawa dan mengawasi Deimos, dan Kratos mencoba untuk menghentikan Ares. Namun sayangnya dia terkena pukulan Ares dan mendapat luka di bagian mata sebelah kanan. Ketika Dewa Ares bersiap untuk membunuh Kratos kecil, Athena menghentikan Ares dan mengatakan bahwa mereka hanya datang untuk membawa prajurit yang memiliki tanda, bukan untuk mengambil nyawanya Kratos. Setelah itu Deimos dibawa oleh Ares dan Athena ke domain kematian. Di sana Deimos dipenjara dan disiksa oleh dewa kematian yang bernama Thanatos. Bertahun-tahun kemudian setelah Kratos mengalahkan Dewa Ares dan menggantikannya sebagai dewa perang baru, di Gunung Olympus Kratos masih dihantui oleh visi masa lalunya yang buruk. Kratos memutuskan untuk melawan perintah Dewi Athena dan melakukan perjalanan ke kuil Poseidon yang terletak di dalam kota Atlantis untuk mencari sebuah jawaban. Meskipun Poseidon mencegah Kratos mencapai kotanya dan mengirim monster Scylla untuk membunuh Kratos, namun Kratos tetap bisa mencapai Atlantis setelah Kratos berhasil membunuh Scylla. Kratos akhirnya menemukan ibunya yang sedang sakit bernama Callisto. Di situ Callisto mencoba untuk mengungkapkan identitas ayahnya Kratos yang sebenarnya. Namun Kratos hanya mendengar suara-suara yang sangat lemah dan samar. Tetapi Callisto berhasil memberitahu Kratos bahwa saudaranya yang bernama Deimos masih hidup dan disiksa di domain kematian. Lalu Callisto mencoba beritahu identitas ayahnya Kratos. Setelah Callisto memberitahukan Kratos tentang identitas ayahnya, Callisto tiba-tiba berubah menjadi monster mengerikan yang mirip dengan Scylla, dan Kratos pun terpaksa harus membunuhnya. Jadi ibunya Kratos itu sudah terikat sumpah dari Dewa Zeus agar dia tidak mengungkapkan kebenaran yang dimiliki oleh Dewa Zeus. Sebelum meninggal Callisto sempat berterima kasih kepada Kratos, karena Kratos telah membebaskannya dari sumpahnya kepada Dewa Zeus, dan memohon kepada Kratos untuk mencari saudaranya yaitu Deimos. Singkat cerita saat di perjalanan Kratos juga bertemu dan membebaskan Titan Tera yang terperangkap. Dalam perjalanannya ke Sparta, Kratos juga bertemu lagi dengan penggali kubur, yang menyebutnya bodoh karena Kratos telah sangat jauh berurusan dengan para dewa. Penggali kubur juga memperingatkan Kratos untuk tidak lagi berurusan dengan para dewa. Saat di perjalanan melewati Aronia, Kratos bertemu Ares, yaitu putri dari dewa kematian bernama Thanatos, dan bertarung dengannya. Setelah berhasil mengalahkan dan membunuh Ares, Kratos pergi ke kota Sparta, di mana dia dipuji oleh orang-orang karena telah berhasil mengalahkan Ares. Di dalam kota, Kratos pergi menuju ke sebuah penjara yang ada di Sparta, di mana dia mengejar orang-orang yang menentang Kratos menjadi dewa menggantikan Dewa Ares. Mereka berusaha membunuh Kratos dengan melepaskan singa Pirus, karena mereka masih sangat setia kepada dewa pendahulunya yaitu Dewa Ares.
to Sparta. Kratos berhasil membunuh kedua musuhnya tersebut dan pergi menuju kuil Dewa Ares. Saat sampai di kuil Dewa Ares, Kratos mendapati dirinya di depan sebuah cermin es. Namun saat Kratos menyentuh cermin tersebut, tiba-tiba ada bayangan dirinya keluar dari cermin dan menarik tangan Kratos. Saat Kratos menolak dan menarik tangannya, tiba-tiba bayangan tersebut berubah menjadi wujud Kratos saat masih kecil dan menyerang Kratos. Jadi bayangan yang ada di cermin tersebut adalah semua rasa kekesalan Kratos pada waktu itu, karena dia telah gagal menyelamatkan adiknya yaitu Deimos. Setelah bertemu dengan wujud dirinya yang masih kecil, akhirnya Kratos menyadari bahwa dia harus kembali ke Atlantis dan menemukan domain kematian untuk menyelamatkan adiknya yaitu Deimos. Setelah Kratos meninggalkan Sparta, dia kembali ke Atlantis untuk pergi menuju ke domain kematian. Namun sayangnya ketika di perjalanan, kapalnya diserang oleh anak buah Poseidon dan menenggelamkan Kratos ke dalam pusaran air. Setelah hampir tenggelam, Kratos menemukan sebuah patung Poseidon yang dirasuki oleh Dewa Laut dan memberitahu Kratos bahwa dia akan membayar semuanya karena Kratos. Setelah hampir menghancurkan seluruh kerajaan Atlantis saat perjalanan menuju domain kematian, Kratos sempat bertemu dengan Dewi Athena. Di situ Dewi Athena menyarankan Kratos agar dia kembali dan tidak lagi mencari adiknya, yaitu Deimos. Athena mengatakan kepada Kratos bahwa Deimos merupakan sebuah ancaman besar bagi Olympus. Tetapi Kratos tetap keras kepala ingin menyelamatkan Deimos. Setelah bertemu dengan Athena, Kratos kemudian melintasi reruntuhan kota Atlantis dan melewati banyak jebakan. Sampai pada akhirnya Kratos pun berhasil menemukan sebuah jalan menuju domain kematian. Di saat memasuki domain kematian, Kratos akhirnya menemukan dan membebaskan adiknya yang dipenjara, yaitu Deimos. Namun sayangnya Deimos marah kepada Kratos tentang kegagalannya untuk menyelamatkan Deimos. Deimos berkata seharusnya sebagai kakak Kratos harus bisa melindunginya. Tetapi Kratos malah meninggalkannya tersiksa di domain kematian. Deimos juga mengatakan dia tidak akan pernah memaafkan Kratos, lalu menyerang Kratos. Tak lama kemudian di tengah-tengah pertarungan Kratos dan Deimos, tiba-tiba datang Dewa Kematian, yaitu Thanatos. Thanatos datang ke sana berencana ingin membalaskan dendam kepada Kratos. Karena Kratos telah membunuh putri dari Thanatos, yaitu Ares. Thanatos berusaha membuat Kratos menderita dengan cara membawa Deimos ke pinggiran tebing, lalu melemparnya dari sana. Namun Kratos tidak tinggal diam, dia berhasil mengamankan Deimos. Dan keduanya pun akhirnya berdamai. Setelah itu Kratos memberikan Deimos sebuah senjata untuk bekerja sama melawan Thanatos. Sebelum pertarungan, Thanatos mengatakan bahwa Kratos adalah prajurit yang ditandai sebagai ancaman besar bagi kehancuran Olympus. Thanatos juga mengatakan seharusnya yang dibawa oleh Dewa Ares waktu itu bukanlah Deimos, melainkan Kratos. Di tengah pertarungan Thanatos berubah menjadi monster hitam dan menyerang Kratos. Deimos yang tidak tinggal diam berusaha menyelamatkan Kratos kakaknya. Namun sayangnya dia terbunuh oleh Thanatos setelah berusaha menyelamatkan Kratos. Kratos yang melihat adiknya sekarat pun merasa sangat marah dan menyerang Thanatos. Sampai pada akhirnya Kratos berhasil mengalahkan Thanatos. Setelah mengalahkan Thanatos, Kratos kemudian membawa tubuh mayat adiknya ke atas gunung, di mana penggali kubur yang secara misterius sudah menggali kuburan untuk Deimos. Setelah mengubur tubuh Deimos, Kratos kemudian pergi ke pinggiran tebing dan berencana untuk melakukan bunuh diri. Sesaat sebelum dia melakukan bunuh diri, Kratos sempat bertanya, "Demi para dewa, Kratos telah menjadi apa?" Lalu penggali kubur menjawab bahwa dia telah menjadi kematian dan penghancur dunia. Setelah itu penggali kubur tersebut menghilang.
Dan tiba-tiba saja muncul Dewi Athena yang keluar dari portal di belakang Kratos. Dewi Athena mengatakan kepada Kratos bahwa Kratos harus melepaskan sisi kemanusiaannya. Ikatan Kratos dengan dunia harus terpisahkan. Dan Kratos harus bersiap untuk menjadi dewa. Tetapi tiba-tiba Kratos marah kepada Dewi Athena dan menuduh bahwa ini semua adalah rencana yang dibuat oleh Dewi Athena. Kemudian Kratos pergi untuk kembali ke Olympus. Dan mengatakan bahwa para dewa akan membayar semua yang telah mereka lakukan. Dan ceritanya pun berakhir. Now, only one remains. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari game God of War Ghosts of Sparta. Cerita ini akan dilanjutkan ke cerita School God of War 2. Sekian dulu untuk alur cerita kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya di Plot Station. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have